Berapa lama waktu yang dibutuhin untuk bisa jadi seorang forex trader yang ahli atau yang expert? Kita bisa belajar dari Bill Gates dan dari The Beatles. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya dari Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas satu hal yang sangat menarik tentang berapa lama kita bisa belajar, kita bisa menjadi seorang ahli, kita bisa menjadi seseorang yang sangat mendalami suatu bidang tertentu sehingga menjadi seorang expert. Spesifiknya di bidang forex tentunya, kan kita lagi ngobrolin forex ya di channel ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa yang saya pelajari di dalam sebuah buku yang sangat menarik. Kalau teman-teman belum baca, silahkan dibaca. Karangannya Malcolm Gladwell yang judulnya Outliers. Di sana dibahas banyak banget orang-orang yang menjadi outliers. Apa yang dimaksud outliers? Orang-orang yang mempelajari satu bidang tertentu dan menjadi seseorang yang sangat spesial sehingga muncul ke permukaan di antara banyak orang lain yang jadi orang rata-rata. Nah, outliers ini itu bisa dialami sama teman-teman semua. Caranya gimana? Gini, apa yang membedakan para outliers dari orang-orang rata-rata? Kenapa ada satu orang yang tradingannya sangat bagus, sangat sukses, sangat berhasil, bahkan hampir tidak berusaha kelihatannya seperti itu. Sementara ada banyak banget orang rata-rata yang sudah berusaha sangat keras, sangat baik, tetapi mereka tidak bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Nah, sebut saja The Beatles misalnya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau misalnya orang-orang yang udah agak jadul itu lebih akrab lagi ya. Mungkin kalau anak muda kurang kenal. The Beatles adalah sebuah band rock tahun 60-70-an, mereka sangat booming di dunia dan menjadi sebuah band rock yang mendunia, sangat terkenal sekali hari itu. Nah, di masa itu tahun 1960 The Beatles itu mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa manggung di daerah Hamburg ya. Dan mereka menjalani rutinitas yang tidak biasa, teman-teman. Waktu itu mereka masih sekitaran anak-anak SMA lah. Nah, di daerah Hamburg, mereka itu sebelumnya hanya ada panggung-panggung striptease misalnya, show-show malam hari di kafe-kafe, di klub-klub yang memancing orang-orang untuk bisa datang ke kafe tersebut atau ke klub tersebut. Nah, pemilik-pemilik kafe di sana akhirnya punya ide untuk bisa mengundang sebuah band yang pada akhirnya bisa show non-stop selama 5-8 jam setiap hari sehingga memancing orang yang berlalu lalang untuk bisa masuk dan menikmati sana, belanja, minum, makan, dan seterusnya sehingga bisa meningkatkan omset. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Nah, hari itu The Beatles sudah jadi band lokal yang cukup menarik perhatian sebetulnya. Mereka diundang ke Hamburg tahun 1960 dan mulai manggung di jam-jam malam hari. Mereka start mulai dari jam 4 sore biasanya sampai jam 12 malam sampai jam setengah 1 pagi biasanya seperti itu. Nah, berapa lama mereka menjalani itu teman-teman? Kalau mereka berkali-kali menjalankan, mereka tuh pulang pergi tuh ke daerah asalnya, balik lagi ke Hamburg. Daerah asalnya balik lagi ke Hamburg. Sampai tahun 1964, which is hanya dalam waktu 4 tahun saja, mereka sudah manggung lebih dari 1.200 kali dengan rata-rata 8 jam sekali manggung. Kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang sampai 10 jam gitu teman-teman. Nah, kalau di rata-rata mereka sudah hit lebih dari 10.000 jam manggung. Apa yang spesial? Mereka harus mikirin kan bagaimana. Kalau mungkin manggungnya hanya setengah jam, mereka hanya membawakan lagu-lagu yang hits aja yang diciptakan oleh mereka. Tapi kalau manggungnya sudah 8 jam, mereka perlu terus mengganti lagu, terus berpikir cara yang baru, terus meriset apalagi yang dibutuhin untuk bisa menarik orang lain. Bagaimana mereka bisa tertarik dan seterusnya, bahkan stay berjam-jam dan terus minum dan terus makan sehingga omsetnya menjadi bagus di klub-klub tersebut. Mereka terus meningkatkan skillnya tanpa sadar mereka sangat konsisten 5-8 jam, 10 jam sehari meriset hal-hal yang sangat spesifik sehingga mereka menjadi sangat ahli di bidangnya. Nah, akhirnya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk manggung dan skill mereka sudah jauh di atas rata-rata pemain band pada hari itu. Sehingga mereka menjadi band rock di atas rata-rata dan skillnya menjadi sangat terkenal, sangat kaya raya pada akhirnya. Nah, beda cerita dengan Bill Gates. Bill Gates cukup beruntung karena waktu dia SMA di daerah Lakeside ya, itu tahun 1968. Nah, ketika mereka lulus SMA, lalu masuk ke kuliahan, mereka tidak punya karir yang cukup lancar di kuliahan sebetulnya. Karena apa? Karena tahun itu 1968 ya komputer belum terlalu populer di sana sehingga untuk bisa belajar pemrograman itu butuh biaya yang sangat mahal karena komputernya masih gede banget dan satu orang tuh pakai chip tertentu untuk akses dan hanya bisa punya waktu setengah jam gitu ya untuk bisa mengakses. Dan passionnya Bill Gates memang sangat
seru gitu ya. Dia sangat pengen coding gitu, sangat suka coding. Nah, keberuntungannya itu ketika tahun itu, tahun 1968, akhirnya dia ketemu nih dengan sebuah kesempatan di mana ada satu buah kampus yang dia bisa meriset dan diberi kesempatan di jam kosong untuk bisa menggunakan komputer-komputer tersebut untuk belajar gitu. Judulnya riset independen sebetulnya. Dan dia sangat asik sampai dia pulang sekolah, dia pulang kuliah, dia terus menjalaninya sampai bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun dia juga menjalani hari-hari sampai rata-rata 5-8 jam sehari. Setiap hari dia riset, dia cari bagaimana mengcoding program penggajian misalnya, dia bikin lagi program pencatatan perpustakaan misalnya, dia coba lagi mengcoding banyak sekali hal sampai hari itu dibanding semua anak-anak SMA di seluruh dunia mungkin dia menjadi seseorang yang paling banyak meriset bagaimana cara mengcoding sebuah program. Hingga akhirnya ada satu perusahaan yang sangat besar yang membutuhkan pemrograman untuk anak semuda itu dan tidak ada orang lain yang lebih banyak jam terbangnya selain Bill Gates. Gitu. Dia dipanggil dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk booming dan hari ini dia punya Microsoft dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia juga. Berapa lama dia membangun itu semua? Kurang lebih 10.000 jam sampai akhirnya ahli. Nah, kaidah 10.000 jam ini dibahas di dalam buku Outliers tadi, karangannya Malcolm Gladwell ya. Di sana ada sebuah bab di mana kaidah 10.000 jam ini menjadi syarat menurut Malcolm Gladwell untuk bisa seseorang menjadi seorang ahli. Nah, kaitannya sama bidang forex, apakah teman-teman sudah melewati 10.000 jamnya? Itu pertanyaannya. Bisnis apapun, bidang apapun, pekerjaan apapun ini berlaku teman-teman. Kalau teman-teman hanya melewati 5-8 jam setiap hari selama 5 hari kerja, teman-teman butuh lebih dari 1.500 hari untuk lebih dari 1.000 jam kerja mungkin ya. 10.000 jam kerja maksud saya. 10.000 jam untuk meriset. Nah, pertanyaannya 10.000 jamnya ini tembusnya kapan gitu? Kalau teman-teman hanya menganggap forex sebagai sebuah sampingan saja misalnya 1 jam sehari, maka teman-teman butuh 10.000 hari untuk bisa menjadi seseorang yang ahli. Kurang lebih rata-rata seperti itulah. Karena di buku itu disebutkan bahwa tidak semua orang cukup beruntung mempunyai kecerdasan yang tinggi, IQ yang tinggi. Sehingga mungkin hanya 5.000, 7.000 jam dia sudah menjadi seorang ahli. Ada orang lain yang butuh 12.000 jam untuk bisa menjadi seorang ahli. Nah, berapa lama teman-teman mau tembusin itu semua, teman-teman? Kalau di NFC, kita menyarankan teman-teman 1-2 jam itu mempelajari video-video yang kita upload. Mempelajari trading plan yang kita rilis. Kalau teman-teman bukan member NFC VIP, teman-teman bisa pelajarin di NFC publik. Di Tribelio, kita punya Tribe NFC Public Lounge, di mana di sana keluarga besar NFC sekarang sudah lebih dari 1.800 orang ya. Sampai video ini direkam, mungkin teman-teman akan melihat di masa depan dan sudah ribuan. Kita diskusi sangat-sangat membangun. Kita berdiskusi dengan sangat-sangat memberi efek keluarga ya menurut saya. Saya sangat happy. Saya sering banget senyum sendiri membaca postingan teman-teman yang bertanya, ada yang menjawab, saling mendukung dan saling memberikan motivasi menurut saya. Menjawab pertanyaan teknis dengan teknis juga sehingga saling membantu lah sebetulnya. Nah, di NFC Public Launch itu teman-teman bisa berdiskusi. Kalau teman-teman belum masuk, teman-teman klik link di bawah ini ada nfcvip.net/komunitas. Teman-teman klik, teman-teman daftar sekarang, masukin emailnya, nanti saya kirim panduannya bagaimana cara bergabung ke dalam NFC Public Launch. Tempatnya teman-teman semua bisa belajar menjadi trader Nusantara yang teredukasi ya, seperti hashtagnya kita di Instagram, di Telegram, dimanapun. Nah, kalau misalnya teman-teman NFC VIP, jelas teman-teman sudah mempunyai akses yang lebih dalam dan lebih besar lagi kemungkinannya untuk bisa mencapai 10.000 jam dengan waktu yang lebih cepat. Kenapa? Karena kita share juga video-video edukasi yang spesial di sana khusus untuk member-member VIP. Kita diskusi dan tanya jawab di sana. Anyway, mau publik mau VIP sama aja. Kalau misalnya teman-teman bergabung dalam keluarga besarnya Nusantara Efek Community ya di sini di NFC, teman-teman bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang sangat intens gitu ya. Saya pengen teman-teman meluangkan waktu minimal 2 jam deh setiap hari untuk bisa terus meriset, untuk bisa terus menganalisa trading plan, untuk bisa membuka chart dan mulai menganalisa chart lagi sehingga teman-teman bisa terus berdiskusi dan mendapatkan pertumbuhan gitu loh. Kenapa? Karena kita pengen terus berbagi sama teman-teman semua, tapi teman-teman juga harus menunjukkan untuk terus bisa berusaha bertumbuh. Teman-teman mau secara psikologis, secara disiplin, secara teknik, semuanya meningkat gitu loh. Menunjukkan progres dengan cara teman-teman berdiskusi di dalam tribe kita.
Sebentar lagi NFC VIP juga akan pakai Tribelio. Teman-teman akan bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan diskusi yang lebih terstruktur lagi gitu ya. Nah, sementara di NFC Public Launch ini semua orang boleh masuk dan gratis ya. By the way, gratis. Kalau teman-teman nonton video ini, teman-teman perlu tahu bahwa semuanya gratis dan sangat-sangat berkualitas, bahkan lebih berharga dibanding konten-konten di luar sana yang mungkin berbayar. Ya, kalau setuju tinggalin komen di bawah. Karena apa? Karena kita semua membuka apapun yang teman-teman pengen tanyain. Nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang dirahasiain. Apa yang kita punya kita bagiin semuanya ke teman-teman semua. Sehingga apapun pertanyaan yang teman-teman ajukan, kita juga bisa jawab dengan sangat nyaman di video-video selanjutnya, di kolom komentar, dan lebih spesifik lagi di dalam tribe kita, di Tribelio NFC Public Launch. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Saran saya teman-teman segera tembus 10.000 jamnya terus bersama NFC sampai bertahun-tahun ke depan sehingga teman-teman bisa tembus 10.000 jamnya segera. 5 tahun, 10 tahun, berapapun waktu yang dibutuhkan teman-teman akan mendapatkan sebuah penghasilan yang sangat layak buat teman-teman semua. Karena apa? Karena menekuni bisnis forex 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, hasilnya saya kasih tahu dari sekarang. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Saya nggak perlu pamer apapun lagi lah teman-teman, udah tahu siapa saya. Kalau yang belum tahu ya cari lagi di video-video sebelumnya ya. Intinya saya, Mas Duyan Anggara juga sangat banyak membantu, Mas Teguh, Mas Rifki, Mas Marwan, Mas Iwan, ada Pak Efek Admin, ada banyak banget teman-teman yang sudah sangat sukses menjadi mentor di dalam NFC VIP dan juga di Nusantara FX Community sini. Saya juga sangat berterima kasih buat silent trader ya, big player yang juga ikutan mantau dan berdiskusi tanpa pamrih di dalam NFC publik. Mereka semua adalah orang-orang yang juga hatinya tulus untuk bisa mengedukasi, saling mengedukasi sesama trader di Indonesia. Saya sangat welcome buat teman-teman semua untuk bisa berdiskusi di dalam NFC dan thank you. As a founder, saya sangat berterima kasih buat teman-teman semua. Dan beberapa hari lagi kita akan mulai libur akhir tahun ya. Ini video di-upload di akhir Desember. Dan saran saya bisa teman-teman manfaatkan waktu liburan ini dengan cara stop dulu tradingnya. Karena apa? Karena sangat kecil volumenya sehingga akan sangat mudah dimanipulasi oleh bank-bank besar, oleh market. Banknya juga udah mulai pada tutup ya. Dan by the way, broker apapun yang teman-teman pakai itu spreadnya akan sangat melebar. Begitu juga hot forex. Kita pakai hot forex juga tetap akan melebar spreadnya karena akan lebih sepi marketnya sehingga bid dan ask-nya akan memberi jarak gitu ya. Saran saya libur dulu. Nanti di awal Januari sekitar tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 lah mungkin kita akan mulai trading lagi. Bank-bank sudah buka dan sudah rame lagi marketnya, analisanya jadi lebih bagus gitu. Oke, itu aja mungkin video dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan isi kolom komentar di bawah. Klik juga description box-nya ya untuk tahu semuanya tentang NFC sehingga teman-teman bisa lebih kenal lagi. Buat teman-teman yang belum gabung dan belum subscribe channel ini juga silakan klik tombol subscribe-nya buat dapat notifikasi di video-video selanjutnya. Oke, see you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya.